10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral hadirin dan rahmatullah, pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena sesungguhnya takwa ini adalah bekal kita yang terbaik. Dan hanya orang bertakwa sajalah yang Allah janjikan di akhirat dengan ampunan dan surganya yang seluas langit dan bumi. Bahkan di dunia ini orang-orang yang bertakwa Allah janjikan diberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral hadirin rahmatullah, minggu ini kita sedang dihebohkan oleh perkataan seorang pendeta yang mantan dia orang Murtad yang mengusulkan agar pemerintah atau menteri agama menghapus 300 ayat Quran yang katanya itu dituduh sebagai sumber teroris ya. Dan dia membanggakan ajaran agamanya dia gitu, bahwa gak ada orang di agama kami yang jadi teroris. Dia rupanya lupa dengan sejarah. Maksudul hadirin sedang rahmatullah, sebetulnya fitnah-fitnah tuduhan-tuduhan gitu ya. Ini agama Islam sebagai agama kekerasan. Bahkan dulu di media barat gitu, di negara Skandinavia itu ada orang yang menggambarkan wajah Rasulullah, kemudian di kepalanya dikasih dinamit bahwa ini adalah manusia yang menjadi sumber kekerasan. Nah, ini dari mana akar mulanya? Banyak sebetulnya tuduhan-tuduhan kepada Rasulullah, kepada Islam. Ada tuduhan Islam disebarkan dengan pedang. Katanya Nabi kalian, Nabi Muhammad itu orang paling baik sedunia sepanjang zaman. Tapi bukankah Nabi kalian punya budak, kata mereka? Bukankah Nabi kalian juga menikahi anak kecil, katanya baru 6 tahun atau 9 tahun? Ini tuduhan-tuduhan yang kayak begini sepanjang sejarah akan selalu muncul ya, fitnah kepada agama Allah ini, yang sesungguhnya ini adalah agama yang paling rahmah, paling lembut, paling penyayang kepada manusia dan kemanusiaan. Kita boleh mengandalkan dalil ya. Lantas mengapa kemudian orang berbicara kalau memang agama Islam agama yang rahmah sesuai namanya, Islam, silmun, perdamaian, assalam, keselamatan. Mengapa ada ayat-ayat yang menyuruh katanya kaum muslimin? Bahkan dalam satu ayat itu ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Memang ada ayat seperti itu, surat Al-Anfal ya. Hai Nabi, mohonkan semangat kaum mukminin untuk berperang. Bahkan ada lagi ayat waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Atau qatilul musyrikin hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah. Perangi orang musyrik itu sampai enggak ada lagi fitnah di muka bumi. Atau bahkan ayat lebih serem lagi itu surat 47. Misalnya fa idza laqitumul ladzina kafaru fadribul riqab. Kalau kamu bertemu orang kafir, pancunglah batang lehernya. Nah, ini ayat-ayat ini yang dituduh oleh mereka sebagai sumber kekerasan. Nah, ini kita juga harus paham ya konteks. Jadi memahami ayat Quran itu nggak boleh lepas dari konteks dan zaman ketika ayat ini turun. Jadi kalau kita mempelajari Islam itu harus langsung melihat konteks dalil. Jangan hanya berpegang kepada apa yang dilakukan Nabi dulu. Karena banyak yang dilakukan oleh Nabi dulu terkait situasi pada masa itu. Contohnya Nabi punya budak. Iya, karena situasi pada zaman itu budak itu menjadi hukum internasional. Setiap bangsa yang kalah perang maka nasibnya jadi budak saat itu. Dan budak diperjualbelikan dengan bebas.
Tapi kalau kita melihat ajaran Islam ini saat ini jelas Islam membenci perbudakan. Bahkan ketika Allah mewasiatkan kepada kaum muslimin wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, sembahlah Allah dengan menyekutukan Dia dengan suatu pun. Kemudian kepada orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin. Kepada kerabat terdekat, anak yatim, fakir miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Kemudian ibnu sabil, wa ma malakat aymanukum, dan kepada budak yang kamu miliki. Bahkan ada zakat dalam asnaf itu ada satu bagian itu wafir riqab. Itu adalah uang zakat diberikan untuk budak, budaknya dibebaskan. Ini spirit Islamnya. Banyak para ulama sudah menjelaskan kenapa Islam tidak tegas pada masa itu mengharapkan perbudakan. Ya kita bisa bayangkan kalau Islam sepihak, budak haram menjadi begitu, maka orang Islam nggak boleh punya budak. Terus kalau kita perang pada masa itu, peperangan itu nggak ada yang namanya penjajahan pada masa Nabi hidup. Kita ingat kalau hari ini ada satu negara Rusia dan Ukraina, itu Rusia dianggap agresor. Itu sekarang. Tapi dulu sebelum abad 20 nggak ada yang namanya agresor, nggak ada yang namanya penjajahan. Alexander the Great berhasil menguasai sepertiga dunia, menjajah puluhan bangsa dari barat sampai timur, dia taklukkan. Apa julukannya? Alexander the Great, pahlawan besar dunia, sang penakluk, dipakumi orang. Coba apa yang dilakukan Alexander the Great kalau dilakukan hari ini? Apa julukan bagi dia? Dia sang agresor, penjajah, terkutuk. Begitu, ini kan situasi zamannya sudah berubah. Tata nilai ketika Nabi hidup itu begitu. Ada orang bilang Islam disebarkan dengan pedang. Iya, nggak bisa dipungkiri. Islam menaklukkan Irak, Syam itu dengan perang. Memang konteks perang pada masa itu biasa. Negara yang lemah diserang oleh sebelahnya, diambil dan kemudian dibudak, itu sudah biasa. Itu hukum yang berlaku pada dunia pada saat itu. Ini kondisi ketika Nabi hidup. Jadi nggak bisa itu. Padahal kalau kita lihat, jadi ayat-ayat perang yang tadi menyuruh untuk berperang itu sebetulnya konteksnya adalah konteks dalam suasana perang. Makanya kan kalau terjemahan depan ketika menerjemahkan surat 47 ayat 4 itu kan kalau kamu bertemu orang kafir dalam kurung di medan perang, aslinya dalam kata-kata bahasa Arabnya nggak ada kata-kata di medan perang. Faidah lagi tumul lagi nakar baru pada bagi Ini kalau orang menjemaah ayat ini tanpa melihat konteks asbabun nuzul dalam suasana apa ayat ini turun, ini ayat ini turun setelah perang Badar. Maka orang melihat, kalau begitu untuk orang kafir kita bunuhin saja. Enggak begitu, yang dimaksud di medan perang. Dan kita harus paham juga ya asal usul. Pada awal mula ketika Nabi mulai berdakwah, kekerasan bahkan diharamkan. Kekerasan bahkan diharamkan, perang bahkan diharamkan. Kalau kita melihat ayat-ayat di Mekah, itu Nabi disuruh berdakwah, "Ud'u sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Seru manusia dengan jalan hikmah dan pengajaran yang baik. Kalaupun berdebat, wajadilhum billati hi ahsan. Ketika ada dua sahabat Nabi yang dibunuh, Sumayyah dan Yasir, orang tuanya Ammar bin Yasir, Nabi tidak melakukan apapun. Bahkan Nabi lewat tempat kediaman Yasir dan istrinya Sumayyah yang dibunuh oleh Abu Jahal. Nabi hanya mengatakan, sabarlah keluarga Yasir, surga menanti kalian. Tidak melakukan apa-apa. Ketika Khabbab bin Al marah, beliau gak sabar gitu. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kita diam saja? Sudah banyak di antara kita yang gugur, bahkan disiksa. Kenapa kita tidak melakukan sesuatu? Saat Khabbab bin Al mengatakan itu, Islam sudah diperkuat oleh Hamzah dan Umar bin Khattab. Kalau mau membalas orang, itu bisa-bisa aja. Tapi Nabi kemudian bangkit dari tidurnya di Ka'bah itu tiduran. Kamu gak sabar, umat terdahulu bahkan disiksa lebih keras daripada kamu. Dia dipendam di gergaji besi, bahkan tubuhnya disisir besi sampai tulangnya dagingnya melupas terlihat putih tulang. Tapi mereka tetap bersabar. Kamu baru segitu. Kita masih ingat ketika saat sehabis Bai'at Aqabah kedua, itu di Mina, malam-malam kan selesai berbaikat kepada Nabi saat mengeluarkan pedang. Saat ini orang Ansor, salah satu tokoh Ansor yang agak berasal karakternya itu, dia mengatakan, ya Rasulullah, kita sudah berbaikat, ini malam nih, kita lihat sepi nih, penduduk Mina, kalau kita bantai saja malam ini, selesai katanya. Apa kata Nabi? Kita tidak diperintah
untuk yang demikian. Kita tidak diperintah, dilarang. Walaupun mereka punya kesempatan. Saat itu kita masih ingat yang berbayar di bayar Taqwa kedua itu 71 laki-laki, 2 perempuan dari Madinah. Ditambah umat Islam kan jumlahnya bisa 100 lebih. Kalau mau bantai bisa, tapi bukan itu. Nah, awal mula kemudian Nabi dibolehkan berperang itu ketika turun surat Al-Hajj. Ini juga masih di Mekah. Sebetulnya ayat ini surat Al-Hajj surat 22 itu secara umum ayat ini turun di Mekah, walaupun ada beberapa bagian Madinah. Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Diizinkan. Kenapa diizinkan? Karena dulunya dilarang. Hukum dasar perang itu nggak boleh sebetulnya kalau tidak karena terpaksa. Nah, kenapa kemudian perang diizinkan? Nggak punya pilihan. Kita ingat Nabi begitu masuk tahun ke-10 ke-11 Abu Thalib sudah meninggal, nggak ada lagi hukuman. Nabi nyaris dibunuh. Bahkan ketika beliau hijrah ke Madinah nyaris, kalau bukan kata pertolongan Allah nggak mungkin lolos. Sampai Nabi di Madinah pun dikejar. Orang-orang Quraisy berkali-kali kirim utusan kepada orang Ansor, orang Ansor serahkan kerabat kami, jangan kalian lindungi. Kalau kalian melindungi mereka, para pelarian dari Mekah itu, kami akan serang negeri kalian sampai anak dan istri kalian jadi tawanan. Itu ancaman Quraisy. Tapi orang Ansor tidak begitu. Terus dikejar ya. Coba kalau demikian, bahkan Nabi itu kalau malam awal hijrah di Madinah itu nggak bisa tidur, gelisah itu Aisyah sampai nanya. Jadi Nabi merasa seolah-olah khusus ya. Jadi itu begitu lolos ke Madinah itu aman. Karena saat mengatakan hampir seluruh bangsa Arab ingin melemparkan anak panahnya pada kami. Jadi semua dijadikan Arab, tidak ada satu pun. Nabi berusaha mengikat damai dengan seluruh suku-suku di Madinah. Kebanyakan tidak berhasil. Sedikit sekali yang mau bergabung bersahabat dengan Nabi. Kebanyakan tidak mau. Jadi hampir jadi perkataan saat itu. Makanya kemudian ketika Nabi gelisah pada suatu malam, tiba-tiba ada penumpang kuda datang ke rumah beliau. Saya ada di luar katanya. Saat di Rasulullah, ngapain kamu kesini? Saya mau menjaga Anda. Khawatir kalau ada orang yang mau menyerang Anda dengan diam-diam. Itu situasinya dialami. Jadi kalau yang seperti ini, bahkan Madinah pernah hampir dihabisi. Yahudi menggalang kekuatan Quraisy dan Ghatafan total 10.000. Penduduk Madinah itu jumlahnya anak-anak dengan wanita jumlahnya laki-laki nggak nyampe 10.000. Ini tentaranya nyerang 10.000. Bagaimana harus selamat? Kalau mereka nggak melawan, mereka akan habis. Jadi situasi yang dihadapi Nabi begitu, mau melawan atau habis sekali. Itu yang dihadapi. Maka wajar kemudian kalau ayat-ayat itu memompa semangat. Ayo jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepada Allah. Halidil mu'minin ala kita. Itu turun dalam suasana seperti itu. Nah, adapun alasan dibolehkannya Nabi menggunakan sarana perang dalam dakwahnya, ini diungkapkan oleh Allah dalam ayat Al-Hajj dari sambungan dari izin berperang. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq. Jadi orang-orang yang siapa mereka yang diizinkan boleh berperang itu? Mereka adalah orang yang diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar. Hanya karena mengatakannya qulu rabbuna Tuhan kami adalah Allah. Walau la ta'allahu nasa ba'dahu. Kalau Allah tidak menolak keganasan manusia yang zalim, ditolak oleh orang-orang yang soleh, orang yang soleh disuruh menolak, maksudnya perang, maka pasti akan dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Jadi Allah di sini mengatakan alasan dibolehkan berperang untuk supaya nggak boleh ada orang yang zalim terlalu berkuasa di muka bumi, nggak ada yang melawan, sehingga akibat kezaliman mereka itu musnah semua rumah ibadah, nggak ada kebebasan beragama. Itu alasan dibolehkan berperang. Bahkan di surat Al-Anfal itu kalimat yang mengatakan qatilul musyrikin hatta la takuna fitnah. Perangi orang musyrik sampai tidak ada fitnah di muka bumi. Apa yang dimaksud fitnah dalam ayat ini? Ini fitnah bukan kayak kita dulu, kita ya, bukan orang yang menyiarkan tentang kabar seseorang yang bohong, ya itu fitnah. Tapi fitnah yang dimaksud ayat ini bukan itu. Fitnah yang dimaksud ayat ini adalah kelakuan orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengusir orang-orang mukmin karena keyakinannya.
mereka menyiksa orang-orang beriman karena keyakinannya, bahkan paksa murtad. Mereka menghalangi orang dari Masjidil Haram. Mereka banyak melakukan kezaliman. Nah, itu yang dimaksud fitnah. Jadi perangi itu orang-orang musyrik itu yang melakukan tindakan pengusiran, pelarangan kebebasan beragama, penghancuran rumah ibadah, penghalangan orang dari beribadah kepada Allah, sampai kondisi itu nggak ada lagi. Itu makna misi utama dari peperangan. Makanya wajar kalau kemudian dalam berbagai ayat Allah mengingatkan Rasulullah walaupun diperintah perang, tapi Nabi ingatkan wa in janahu bisalmi fajnah laha wa tawakkal. Kalau mereka cenderung pada perang perdamaian, sambut, jangan ragu-ragu, dan bertakwalah kepada Allah. Wa in yuridu an yahda'uka fa inna hasbakallah. Kalau mereka dengan pura-pura damai misalnya ingin menipu kamu, biarin, tidak ada masalah kata Allah. Tapi kalau seruan keinginan perdamaian orang kafir harus disambut. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita ya, sikap dasar Islam tidak condong kepada perang. Bahkan awalnya perang diharamkan, dibolehkan hanya situasi yang dihadapi Nabi untuk punya pilihan. Karena Nabi dan para sahabat kalau nggak berperang mati mereka, dihabisi. Bahkan pernah kepung gitu ya, semua aman. Kalau bukan karena pertolongan mereka sudah tamat gitu ya nasibnya itu. Maka bangsa yang begini, kenapa nggak punya hak mobil tadi? Nah, sementara itu mengenai prinsip-prinsip kita harus paham ya, mana prinsip dasar. Jadi kadang-kadang ada ulama yang mengatakan, oh iya ayat-ayat damai itu sudah dihapus dengan ayat perang. Karena yang terakhir turun di Madinah itu ayat perang yang boleh membunuh orang kafir. Tapi para ulama tidak sepakat dengan pendapat itu. Imam Masyuti mengatakan ayat-ayat itu tidak dihapus, tapi tergantung situasi. Tergantung situasi. Jadi ayat-ayat yang ini berlaku kalau situasinya begini, ayat yang ini berlaku kalau situasinya begini. Kayak hari ini kebebasan beragama terbentuk, orang bebas menjalankan agamanya memilih, dalam dunia demokrasi pun dihargai. Maka dalam situasi seperti ini, peperangan ini harusnya tidak digunakan. Persuasif dakwah yang terbaik ya. Contoh keteladanan itu yang harus ditunjukkan oleh kaum muslimin. Kalau kita merasa nilai kata nilai Islam ada yang terbaik, maka kita tampilkan, memang harus bisa ditunjukkan. Karena itu dulu sudah ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat. Kalau Islam dikatakan membenci perbudakan, itu Nabi sudah ketahui. Kalau orang kafir bilang Nabi punya budak, iya. Salah satu budak Nabi itu Zaid bin Harithah. Tapi orang tidak mengenal Zaid itu budak Nabi. Kenapa? Dia diperlakukan dengan baik, bahkan seperti anaknya. Sampai-sampai orang menyebut Zaid bin Muhammad. Kalau orang mengira Zaid itu, kalau orang nggak tahu Zaid itu budak, pikirannya Zaid anaknya Muhammad. Kan demikian baik Rasulullah memperlakukan Zaid. Ini satu bukti yang luar biasa ya. Bahkan ketika orang tua Zaid datang ke Mekah, tidak menembus ya pamannya. Zaid waktu itu udah gede dan ayahnya ketemu. Kata Nabi, kamu kenal dua orang? Kata Zaid, iya, ini ayah saya, ini paman saya. Mereka mau menjemput kamu Zaid, mau pulang. Kata Nabi kepada orang tua Zaid, bapak nggak usah tebus, kan tadinya nawarin berapa harganya, biar Zaid kami mau pulang. Kata Rasulullah, nggak usah banyak pak, kalau anaknya pengen balik silahkan bawa. Itulah Nabi. Tapi ketika Zaid ditanya, Zaid, kamu mau pilih di sini atau mau pilih pulang bersama ayahmu dan pamanmu? Kata Zaid, boleh nggak saya tetap di sini bersama anda? Zaid tetap minta bersama Rasulullah, padahal orang tuanya jemput. Ini satu bukti sejarahnya. Tertolak ya semua tuduhan-tuduhan. Ya persoalan kayak di Nabi menikahi itu zaman waktu itu yang tidak ada batasan. Aisyah memang waktu itu dinikahi umurnya memang ada yang mengatakan 6, ada yang 9 ya. Tapi kan habis itu baru mengumpul setelah balik. Tapi ini situasi pada masa itu. Jadi ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita terpojok. Islam adalah din, betul-betul agama yang paling lembut, paling penyayang, paling rahmat. Ini yang harus kita bisa buktikan dan tunjukkan kepada umat seluruh dunia sehingga mereka tertarik dengan Islam. Barakallahu li wa lakum bil hamdi wa nafa'ana billahi aku boleh ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu
syarika lah, syahadatan la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bi taqwallahi wa fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin, Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kita harus bisa memahami dengan baik ya, intisari dari Islam itu jangan sampai kita terprovokasi, terpojok. Islam adalah agama yang paling halus, paling lembut, itu bisa dibuktikan dengan sejarah. Perbudakan di seluruh dunia itu baru hapus abad 20. Tapi di dunia Islam walaupun ada perbudakan, tapi budak-budak itu diperlakukan layaknya seperti, bahkan lebih baik dari pembantu. Abu Huzaifah dengan budaknya kalau jalan di pasar, orang nggak tahu ini mana budak mana majikan. Betapa banyak itu ulama-ulama besar Islam yang pengaruhnya luar biasa. Dulunya mantan budak, ada Sulaiman bin Yasar, satu di antara 7 alim fuqaha Madinah. Orang paling alim di Madinah pada masa tabi'in itu salah satunya Sulaiman bin Yasar. Dia budaknya Maimunah, istri Rasul awalnya. Bahkan itu legendaris di Mekah, ulama paling legendaris di Mekah pada zamannya Attab bin Abi Rabah. Dia anaknya budak. Kalau dari kampung kata orang itu orang bergaji, hidungnya pesek, kulitnya hitam, rambutnya engkel. Kalau dari kampung enggak ini, tapi wibawanya luar biasa karena ilmunya. Coba kita tanya dalam sejarah di Amerika abad 20 atau 60 saja, kulit hitam itu tidak diperlakukan dengan baik, diskriminasinya masih tinggi. Bahkan di Korea kalau kita lihat di Joseon abad 19-20, yang namanya budak itu baru-baru jadi pintar, sekolahnya diharapkan. Mereka pun tidak boleh diobati kalau sakit kecuali majikannya mengizinkan. Jadi di Korea itu sampai abad 19-20 anak perempuan pun tidak boleh sekolah. Nggak boleh sekolah, kuliah nggak boleh. Ini zaman dunia ya. Islam sebetulnya sudah mengawali tata nilai modern yang sekarang dianut ya. Ada sistem musyawarah. Dulunya Islam yang memperkenalkan pengharaman perbudakan, perlakuan anti diskriminasi. Ini Islam sudah dari 14 abad yang lalu. Kita sudah mengamalkan itu. Sudah selesai dari 14 abad. Dunia itu baru abad 20-21. Baru orang pada ribut anti diskriminasi. Nggak boleh kita diskriminasi karena warna kulit. Orang beragama harus bebas. Ini kita udah 14 abad yang lalu. Orang bidin. Dan itu dibuktikan, diamalkan. Dunia baru mengenal abad 20. Jadi kalau orang bilang Islam agama kekerasan, saya rasa kebalik. Justru Eropa, kenapa Eropa benci dengan agama? Karena dulu ada masa, sebelum masa Renaissance, itu para pendeta-pendeta itu melakukan indoktrinasi, kemudian mereka sewenang-wenang kepada para ilmuwan yang tidak sependapat dengan pendeta langsung dibunuh, inkuisisi, disiksa, disuruh taubat, bahkan ada yang dibakar, ada yang digantung. Sehingga orang Eropa kemudian benci dengan agama gara-gara itu. Islam tidak pernah mengalami begitu ya, karena justru mereka belajar ilmu sains itu dari Islam, dari Spanyol awal Cordoba itu. Ini yang harus kita ketahui. Bahkan kita mungkin masih ingat Harvard Law School itu menempel dalam bimbingnya itu satu ayat saja tentang keadilan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau 'ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Jadi hai orang yang beriman, tegaklah kamu di atas keadilan walau terhadap dirimu, bapakmu. Itu cantumin. Orang nanya, kenapa Anda kan nggak beriman dengan Tuhan? Kenapa dicantumkan ayat itu? Karena menurut orang-orang Harvard, ayat ini adalah pernyataan keadilan paling hebat di dunia. Nggak ada yang namanya orang berperkara disuruh adil walaupun itu mencelakakan dia, suruh jujur. Kebanyakan pengacara suruh bohong supaya menang. Itu di dunia yang berlaku begitu. Islam nggak boleh. Kamu harus jujur walaupun itu merugikan kamu, bapak, kerabatmu. Kaya miskin itu Allah yang lebih tahu masalahnya. Itu surat itu. Surat paling hebat tentang keadilan ada dalam Quran. Cuma aplikasinya kita. Kalau negara kita dikenal negara yang keadilan bisa diperjuangkan, itu lain masalahnya. Kita melaksanakannya. Terakhir kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita diampuni kelemahan, kesalahan, dosa-dosa kita yang terlalu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi petunjuk kepada Allah. Alhamdulillah.
بجاه ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطايا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا تكفروا